Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku muslimin wal muslimat rahimakumullah, demi untuk menjalani misi mulia di dunia ini, juga meraih kenikmatan tak terkira di akhirat kelak, tidak banyak waktu yang tersedia untuk kita. Seperti yang sering kita dengar dan saksikan, bahwa rata-rata umur manusia di zaman ini, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku, kata beliau, berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalika, dan sedikit orang yang melampaui daripada usia tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, begitulah jika dihitung bahwa umur rata-rata manusia pada zaman ini yaitu antara 60 sampai 70 tahun. Sedangkan secara personal saudara, bahkan masing-masing kita saja tidak tahu kira-kira berapa lama nantinya kita akan dijatah akan tinggal hidup di dunia yang sangat fana ini. Oleh karenanya, hidup di dunia ini disebut dengan mata'un qalil, yang artinya bahwa kehidupan di dunia ini adalah kenikmatan yang sangat sedikit. Oleh kelantaran bahwa kadar kenikmatan yang sangat terbatas dan hanya dinikmati dalam waktu yang sekejap atau waktu yang singkat saja, akan terasa lebih singkat lagi saudara tatkala waktu demi waktu telah berlalu, kemudian habis masa tinggal kita di dunia. Sebagaimana hal ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja di waktu sore atau paginya. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan waktu yang sesingkat itu saudara, rasa-rasanya sulit bagi kita untuk mengumpulkan banyak kebaikan jika hanya menggunakan logika deret hitung. Apa yang dimaksud dengan logika deret hitung saudara? Yaitu saya dan saudara hanya mengumpulkan pundi-pundi pahala dengan cara tambahan satu persatu. Saya mengamalkan ini ditambah itu. Ini namanya memakai atau menggunakan metode logika deret hitung. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka dengan Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan syariat yang memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan pahala yang berlipat di setiap amalnya. Maka tidak hanya dengan deret hitung 1 ditambah 1, tapi dengan cara perkalian Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak amal untuk kita. Dan peluang itu saudara tidak hanya dibuka dengan 1 pintu saja, bahkan disediakan dengan banyak kesempatan. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara peluang yang Allah berikan kepada kita adalah dengan kita mengisi seluruh waktu-waktu yang kita miliki
untuk aktivitas yang mendatangkan maslahat. Dengan cara ini saudara, kita telah menyandang sebagai orang yang baik keislamannya. Kenapa demikian? Hal ini telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Termasuk tanda kebaikan seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka karakter yang demikian ini saudara, yaitu kita mengisi waktu-waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, kita meninggalkan hal yang sia-sia, maka di kemudian hari saudara akan mengandung kemaslahatan yang sangat dahsyat luar biasa. Oleh lantaran tidak sama saudara pahala yang akan diperoleh orang yang bagus keislamannya dengan orang yang belum mencapai derajat ini. Adapun orang yang sudah bagus keislamannya, dia mengisi waktu-waktunya dengan hal yang bermanfaat, dia membuang hal-hal yang tidak bermanfaat, akan diberikan kelipatan pahala yang lebih dibanding dengan yang lain. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza ahsana ahadukum islamahu, apabila salah seorang di antara kalian bagus keislamannya, fakullu hasanatin ya'maluha, maka setiap kebaikan yang dia lakukan tuktabu lahu bi asyri amthaliha, akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Tidak berhenti sampai itu saja saudara, ila sab'i mi'atin dhi'fin, sampai dilipatkan oleh Allah hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka setiap kita orang-orang yang ingin berburu keutamaan tidak pernah akan membuang waktu dengan percuma. Setiap peluang fadilah dan kemuliaan tak akan kita sia-siakan. Setiap ada amalan yang menawarkan pahala demi pahala kepada kita, kita akan berusaha untuk meraihnya dengan cara yang paling utama. Seperti sholat wajib dengan berjamaah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan 27 derajat, atau ada sebagian ulama menafsirkan 27 kali lipat dibanding sholat biasa. Saudara kaum muslimin, jika dihitung secara matematis, 27 tahun yang dijalani seseorang yang sholat sendirian setara dengan 1 tahun yang dijalani seorang yang sholat dengan berjamaah. Belumlah lagi keutamaan dia berjalan dari rumah ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Begitu sampai masjid dia kemudian sholat tahiyatul masjid, dan keutamaan-keutamaan lain. Begitupun dengan kebaikan lain saudara, seperti saudara bersedekah, zikir, tilawah, maupun segala bentuk ibadah, juga akhlak-akhlak yang baik yang kita tampilkan, yang kita lakukan di setiap keseharian kita. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka orang yang cerdas tidak pernah akan memproduksi pahala hanya dengan 1 mesin saja. Maka kita akan memperbanyak mesin demi mesin, agar supaya apa? Pundi-pundi pahala yang kita dapatkan tentunya akan makin banyak jua. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita melibatkan sebanyak mungkin orang untuk berpartisipasi memenuhi pundi-pundi pahala kebaikan kita. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan cara kita melibatkan orang lain agar supaya mengisi pundi-pundi pahala kita, maka tentunya ini sudah menjadi kerja cerdas, tidak hanya kerja keras saja. Maka perpaduan antara kerja keras dengan cerdas
ini adalah pilihan yang paling utama. Maka mari saudara, kita perbanyak ilmu, kita perbanyak mendatangi majelis-majelis taklim, kita gunakan nikmat Allah berupa telinga, mata dan hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Setelah kita dapatkan ilmu kita, seupaya mungkin, semaksimal mungkin kita berusaha untuk mengamalkannya. Oleh lantaran saudara, bahwa bukti daripada ilmu adalah aplikasi atau tindak nyata dari amal yang kita kerjakan. Begitu kita mengerjakannya, maka kita kemudian mengajarkan kepada sebanyak mungkin orang. Oleh lantaran ilmu yang diajarkan kepada orang, ilmu yang bermanfaat, termasuk amal yang tidak pernah akan putus meski nyawa kita telah berpisah dengan raga kita, saudara. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka jika ada satu orang yang beramal solih karena mengambil manfaat dari ilmu yang kita sampaikan, saudara mengajarkan alif bata sehingga orang itu bisa baca Al-Quran, maka setiap dia membaca Al-Quran, saudara, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang membaca Quran tersebut tanpa kita mengurangi pahalanya dia. Jika kita mengajarkan sholat, misalkan kita ajarkan kepada orang 100 orang untuk sholat, maka kita akan mendapatkan potensi pahala 100 sholat dari orang-orang yang kita ajari plus 1 sholat yang kita kerjakan. Saya dan saudara mengajarkan, ayo kita sholat duha, bangun di sepertiga malam, kita munajat menghadap kepada Allah. 100 orang yang saya dan saudara ajarkan, maka pada saat itu saudara, kita akan mendapatkan potensi pahala 101 orang, 100 dari orang yang kita ajak dan 1 orang daripada kita sendiri yang mengerjakannya. Inilah yang dijanjikan oleh Rasul dalam hadis riwayat Muslim, man dala ala khairin falahu mithlu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala seperti yang berbuat kebaikan tersebut. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah barangkali yang memotivasi para pendahulu umat kita yang alim, yang solih. Umur mereka boleh terbatas, umur mereka boleh pendek, karena umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun, tapi umur mereka begitu berkah. Mereka berdakwah kepada sebanyak mungkin orang dengan berbagai sarana yang dibenarkan oleh syariat tentunya. Ada yang mengajarkan di masjid-masjid, ada yang mengajarkan ilmu di halakoh-halakoh, mendakwahkannya kepada siapapun yang berjumpa dengannya. Pun ada juga yang berdakwah lewat tulisan. Saudara kaum muslimin, dengan cara ini mereka tidak hanya berdakwah kepada manusia di lintas negara, bahkan juga lintas generasi dan zaman. Hingga siapapun yang mengambil manfaat dari karya mereka berarti telah menyumbangsihkan pahala untuk mereka, orang-orang yang telah mendakwahkan Islam ini, tentunya tanpa mengurangi pahala daripada orang-orang yang mengerjakan itu sendiri. Inilah barangkali yang disebut al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya sekedar kita punya ilmu, kita aplikasikan dalam tindak kehidupan kita, kita ajarkan kepada orang, kita sumbangsihkan apa yang kita mampu. Kalau kita mampu dengan lisan kita sumbangsihkan. Kalau kita mampu dengan tulisan kita sumbangsihkan. Kalau kita mampu berdakwah dengan hal, dengan keadaan, dengan contoh suri teladan yang baik kita contohkan, maka akan mewariskan kita, walaupun jasad kita sudah busuk dimakan oleh cacing tanah, tetapi pahala tetap akan mengalir untuk kita sampai hari kiamat.